Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zakia, kelas 3C dengan NIM 2020-33116. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang jawaban ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjawab soal nomor 1. Faktor yang menyebabkan adanya kesalahan penulisan ejaan yaitu 1. Kurangnya pengetahuan tentang kaidah berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan kurangnya ketelitian dalam menulis dan penguasaan kosakata yang kurang. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu seperti ini: apotik, atau yang benar yaitu apotek, dan fotokopi yang benar adalah fotokopi, dan warweng yang benar adalah warung. Terus servis pakai C, yang benar harusnya servis, dan kos yang benar harusnya kos menggunakan akhiran huruf T. Dan saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun dan halamannya. Jika kutipan tidak langsung yaitu nama penulis digunakan di akhir kalimat dan disertai nama penulis, tahun penerbitnya. Contoh kutipan langsung dan tidak langsung. Dan saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu biografi dan perbedaan dengan bibliografi. Biografi adalah karya sastra yang diabadikan oleh penulis yang berisi riwayat hidup tokoh ternama yang isinya berisi prestasi atau keistimewaannya. Dan jika bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku yang berisi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, atau tahun terbit. Contoh dari biografi dan contoh dari bibliografi. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu tentang kata pukul dan jam. Kata pukul sendiri jarang digunakan dalam ucapan sehari-hari, akan tetapi digunakan yang lebih formal seperti di surat undangan. Jika jam menunjukkan kata waktu yang lebih sering digunakan dalam pengucapannya, dan bisa juga menghitung lamanya waktu seperti 2 jam, 3 jam. Dan contoh penggunaan dari kata pukul dan kata jam. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Sistem bunyi bermakna merupakan susunan kumpulan dari lambang yaitu ABCD dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem bunyi karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Karena pengaruh bahasa ibu terhadap bahasa kedua yaitu lingkungan tempat siswa, kompetensi bahasa Indo siswa rendah. Jika siswa yang suka peduli akan penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar, dan karena rendahnya minat baca siswa. Selain itu, penyebab kesalahan penggunaan kata dan tanda baca juga dipengaruhi oleh faktor guru, antara lain guru masih menggunakan metode pembelajaran tradisional, konseptual, dan guru jarang menggunakan media pembelajaran. Contoh kesalahan penggunaan tanda bacanya. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Secara garis bahasa, perbedaan antara titik 2
dan titik koma keduanya dapat dilihat melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila memuat perincian, maka kita menggunakan titik koma. Sementara untuk titik 2 akan penggunaannya lebih beragam. Titik 2 digunakan di akhir dari suatu pernyataan lengkap, sedangkan titik koma digunakan sebagai pengganti penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh dari titik 2 dan titik koma. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Karena kurangnya pemahaman tentang kaidah pemakaian huruf miring atau dapat disebabkan kurangnya ketelitian penulis, perlu diingat juga bahwa tulisan tangan huruf atau kata akan dicetak miring, diberi satu garis di bawahnya. Contoh dari penulisannya dan yang benar, yang salah dan pembenarannya. Nomor 9, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 9. Pemakaian huruf meliputi pemakaian huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan gabungan vokal. Yang vokal maupun konsonan yang disebut diftong tidak dipisahkan tapi merupakan satu kesatuan. Demikian pula gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fonem tidak dipisahkan. Penulis gabungan vokal yang disebut diftong A-I-A-U dan di dalam kata pantai, harimau, dan asoy tidak dipisahkan untuk gabungan vokal itu, tapi gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan atau diftong sehingga penggalan kata itu menjadi seperti itu. Demikian pula pemenggalan gabungan konsonan yang juga merupakan satu kesatuan yang mengembangkan satu fenom seperti KH, eng, dan NY dan SG tidak pernah dipisahkan, sehingga penggalan kata yang mengandung gabungan konsonan itu tidak dipisah di antara gabungan konsonan itu. Contoh dari huruf vokal dan konsonan contohnya. Sekian dari saya jawaban ujian tengah semester. Jika terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.